Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lainnya ada tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar adik-adik dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan yang lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Nah, ini adalah gambarnya adik-adik. Jadi awalnya kayu itu dipotong menjadi kecil-kecil adik-adik, lalu dipanaskan hingga menjadi seperti bubur ini. Nah, bubur kertas ini disebut dengan pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah adik-adik menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas itu memiliki sifat dapat menyerap air adik-adik. Kertas dapat menyerap tinta atau tinta di pulpen kita ya adik-adik ya, itu dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, itu tadi runtutan bagaimana membuat kertas adik-adik. Perhatikan benda-benda di sekitar adik-adik. Coba adik-adik sebutkan nama benda yang terbuat dari kertas. Ya, contohnya ya di sini ada buku, tisu, layang-layang, kardus, pesawat kertas, undangan, nota belanja, gambar presiden, dan lain sebagainya itu terbuat dari kertas. Sebuah fakta menunjukkan adik-adik, kalau kita menghemat 1 ton kertas, 1 ton itu ada berapa kilo adik-adik? 1 ton itu ada 1000 kilogram. Berarti kita sudah menghemat 13 batang pohon besar. Wah, fakta yang luar biasa ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas ya adik-adik? Karena apa? Penggunaan kertas itu semakin banyak, maka akan semakin banyak juga batang pohon yang akan ditebang adik-adik. Maka kita harus menghemat penggunaan kertas. Nah, coba adik-adik, di sini ada Udin, Beni, Siti dan teman-temannya mengutarakan pendapat mereka. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Lalu di sini Siti juga mengungkapkan bagaimana cara menghemat kertas. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas yang banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah adik-adik mungkin penggunaan kertas kita ya tidak banyak ya, tidak sampai 1000 kilogram atau 1 ton ya. Tapi kalau semua orang bisa menghemat kertas, pasti banyak sekali kertas-kertas yang bisa kita hemat sehingga tidak banyak pohon yang ditebang untuk pembuatan kertas. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas adik-adik?
Nah, di sini Kak Citra sebutkan beberapa cara untuk menghemat kertas. Yang pertama, jangan membuang-buang kertas ya adik-adik ya. Lalu gunakan kertas daur ulang. Nah, ternyata kertas itu bisa didaur ulang adik-adik. Kertas yang kalian sudah tulis itu bisa didaur ulang. Lalu menggunakan kertas seperlunya saja, tidak untuk mainan, tidak disobek-sobek seperti itu adik-adik. Itu malah buang-buang kertas. Menggunakan kertas dua sisi, jadi bolak-balik digunakan semua. Memakai kertas yang masih bisa digunakan. Itu tadi cara menghemat penggunaan kertas. Kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat dan kamu dapat bertanya kepada gurumu atau kamu bisa mencari tahu di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Bahasa Indonesia ini atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu isinya adalah kata-kata beserta artinya adik-adik. Nah, kalian kalau tidak punya bukunya, kalian bisa loh mengaksesnya melalui handphone kalian. Kalian buka di kbbi.kemdikbud.go.id atau id. Jadi kbbi.kemdikbud.go.id atau kbbi.kemdikbud.go.id. Nah, di situ nanti akan muncul Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa mencari tahu arti dari setiap kata. Nah, di sini Kak Citra contohkan. Kak Citra mencari tahu kata selulosa. Apa sih arti kata selulosa? Nah, di sini nanti kita isi ya. Kalian bisa buka lewat handphone atau lewat laptop kalian atau komputer. Ketik saja selulosa, lalu kalian cari. Nah, muncul di sini selulosa itu artinya adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Ini adalah arti kata selulosa. Lalu Kak Citra cari kata lunak. Nah, lunak itu artinya itu lembut atau empuk, tidak lekas marah. Nah, ini untuk kata yang sifat ya. Sabar, tidak terlampau keras. Nah, kalau benda lunak itu berarti lembut atau empuk. Kalau sifat orang itu berarti orang itu orangnya lunak, bukan orangnya empuk, tapi maksudnya di sini orang yang tidak lekas marah, sabar. Nah, ini arti dari kata lunak. Kalau benda itu artinya yang atas ini adik-adik ya. Lalu ada kata molekul. Nah, Kak Cira cari tahu molekul itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Itu arti dari kata molekul. Nah, di sini juga Kak Citra mencari tahu kata-kata yang lain melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi. Ada kata ampas. Ampas itu adalah sisa barang yang telah diambil sari atau patinya. Ada pulp. Nah, pulp itu adalah campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas. Nah, pulp sendiri juga artinya adalah bubur kertas. Lalu ada kata pipih. Pipih itu artinya tipis rata. Ada kata menyerap. Menyerap itu masuk ke dalam melalui liang renik, terutama tentang barang cair. Nah, menyerap itu bisa artinya meresap atau merembes. Kardus. Kardus itu artinya karton adik-adik. Serat itu artinya sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang, berasal dari hewan dan tumbuhan. Lalu ada kata menggiling. Menggiling itu artinya melumatkan atau memipihkan sesuatu dengan anak batu giling atau dengan gilingan adik-adik. Nah, itu tadi arti kata yang ada dalam bacaan. Kertas dapat digunakan untuk menulis adik-adik. Lalu apakah kertas juga dapat digunakan untuk bermain alat musik?
Tentunya tidak bisa adik-adik. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar itu terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya adalah gendang. Lalu cara memainkan gendang ini dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bahan dasar kertas adalah kayu. Nah, kayu itu berasal dari pohon. Perhatikan gambar pohon di bawah ini yang digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan ya adik-adik, di sini ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi adik-adik? Ya, pohon jati ya menurut gambar ini. Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Nah, adik-adik, mengukur tinggi suatu pohon bisa menggunakan alat ukur. Nah, kita sudah belajar sebelumnya tentang alat ukur. Tinggi badanmu pasti berbeda juga dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tentunya adik-adik, tidak semua benda bisa diukur dengan alat ukur yang sama. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Alat ukur panjang benda itu bermacam-macam. Adik-adik sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Ada meteran roll, ada meteran saku, lalu ada meteran pita. Sebutkan satuan panjang yang adik-adik ketahui. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar satuan panjang ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Itu adalah contoh satuan panjang. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut ini. Nah, kita mau belajar nih, kalau mengukur tinggi badan pakai alat ukur apa ya? Kalau mengukur panjang lingkar pinggang pakai alat ukur apa? Yuk kita cari tahu bersama adik-adik. Nah, di sini untuk mengukur tinggi badan kita bisa menggunakan meteran pita. Bisa juga menggunakan meteran roll ya, tapi terlalu panjang untuk meteran roll. Meteran pita itu sudah cukup adik-adik. Untuk mengukur panjang lingkar pinggang ya, itu kita bisa menggunakan meteran pita. Nah, biasanya itu digunakan oleh para penjahit adik-adik untuk mengukur badan seseorang yang akan menjahitkan bajunya. Panjang meja di kelas bisa diukur dengan meteran saku. Panjang lompatan teman kelompokmu bisa diukur dengan meteran roll. Lebar papan tulis di kelas bisa diukur dengan meteran saku bisa, meteran roll juga bisa. Lalu panjang halaman sekolah bisa kalian ukur dengan meteran roll.